وعلى آله وصحبه. اللهم نسألك علما رزقا عملا. اللهم علمنا منه ذكرنا منه ما نسينا وانفعنا علمنا علما warzuqna fahma. Kaum muslimin, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang masih Allah berikan kepada kita, kesehatan, kekuatan, semoga menjadi nikmat yang terlimpah dalam kehidupan seorang muslim apabila kita saat ini sedang menghadapi ujian dengan sakit atau penyakit yang sedang dirasakan oleh sebagian kaum muslimin. Semoga dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala dan kebijaksanaannya menjadi sebuah kebaikan yang mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan ketabahan di dalam menghadapinya. Karena tidaklah musibah yang menjadi ujian bagi sebahagian saudara kita kaum muslimin, kemudian mereka memahami bahwa itulah ujian yang Allah berikan kepada mereka sebagai tanda kecintaan Allah kepada mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di balik ujian itu. Allah Subhanahu wa taala justru menyebutkan dalam Al-Qur'an bagaimana kabar gembira bagi mereka orang-orang yang bersabar di balik ujian. Wa basyiris sabirin. Berbahagialah orang-orang yang bersabar. Menunjukkan bahwa di balik kesabaran ada kemuliaan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan pahala bagi mereka orang-orang yang bersabar tanpa batas, tanpa hisab. Dan ini menunjukkan betapa mulianya seorang muslim yang menghadapi ujian dengan kesabaran itu. Dan kita memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesehatan dari rasa sakit yang diderita oleh sebagian kaum muslimin, sehingga kembali mereka bisa beraktivitas dengan mudah dalam menghambakan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Ahibati fillah, ahbabi al-kiram, rahimani wa rahimakumullah. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi ma ta'aqaba al-lailu wan nahar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kami di dalam melanjutkan pelajaran di dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Dhiyauddin Muhammad bin Abdul Wahid Dimashqi Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah rahmatan wasi'ah, di dalam kitabnya Fadhailul A'mal, kemuliaan dan keutamaan amalan di dalam Islam. Pada lanjutan pembahasan kita di siang kali ini berbicara tentang fadlu azlil adha 'anil tariq, keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan. Keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah, di antara perhatian besar agama Islam adalah memberikan kenyamanan, memberikan keamanan bagi seluruh makhluk, terkhusus bagi manusia, bagi orang-orang yang beriman. Islam adalah agama yang sangat menjanjikan bagaimana keamanan dan kenyamanan menjadi salah satu yang sangat diperhatikan. Bagaimana orang lain tidak terganggu, bagaimana orang lain tidak tersakiti, bagaimana orang lain tidak merasa terusik dengan sikap, perkataan, perbuatan, maka Islam sangat memberikan perhatian dalam hal ini. Karena di antara
maqasid asy-syariah, maksud diturunkannya syariat adalah bagaimana mereka menjalani norma-norma dalam agama dengan tujuan tercipta keamanan dan kenyamanan di dalam menjalani sebuah kehidupan. Dan di antara bentuk perhatian yang diberikan oleh Islam, bagaimana syariat yang Allah Azza wa Jalla turunkan melalui perantara Rasulnya dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia, bagaimana Islam memberikan satu motivasi kepada kaum muslimin agar mereka peduli dengan orang lain, agar yang lain tidak terganggu, menyingkirkan gangguan dari jalan. Subhanallah. Kita akan mencoba membaca hadis demi hadis, riwayat demi riwayat, bagaimana Islam memberikan satu perhatian khususnya terkait masalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Hadis yang pertama datang dari sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi, yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في طريق إذ وجد غصن شوك فأخره فشكر الله له فغفر له أخرجه البخاري ومسلم. Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita, dikala seseorang lelaki yang berjalan di sebuah jalan, tiba-tiba dia mendapati ada ranting pohon yang berduri, sehingga orang ini pun berinisiatif untuk menyingkirkannya dari jalan, sehingga Allah Subhanahu wa taala bersyukur dengan perbuatan hambanya ini. Allah berterima kasih dengan perbuatan hambanya ini. Allah sangat bahagia dengan hambanya ini. Faghafara lahu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada hambanya ini. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyar muslimin, saudaraku, para pemirsa yang dimuliakan Allah, perhatikanlah hadis ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat bangga, sangat senang melihat hambanya yang perhatian dengan apa yang membuat orang-orang lain terganggu sehingga dia harus menyingkirkan gangguan itu dari jalan. Kepedulian terhadap sesama adalah nilai yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada sebahagian kaum muslimin yang tidak memiliki kepekaan. Sebagian mereka cuek, melihat ada gangguan di jalan, dibiarkan, didiamkan. Tak peduli apakah itu akan mengganggu orang lain, pengguna jalan lain ataukah tidak. Yang penting saya yang bisa lewat. Ada beberapa tipe manusia, pengguna jalan. Ada yang betul-betul memiliki kepekaan terhadap pengguna jalan yang lain. Sehingga ketika dia melewati sebuah jalan, kemudian dia melewati dan mendapati ada gangguan di jalan itu, maka dia segera menyingkirkan gangguan itu dari jalan. Mungkin ada paku, mungkin ada beling, mungkin ada pecahan kaca dan yang semacamnya, atau mungkin ada pohon, ya, itu membuat dia tidak merasa nyaman karena bisa mengganggu pengguna jalan yang lain. Akhirnya dia berinisiatif untuk memperbaiki kondisi, menyingkirkan gangguan dari jalan, ya, sehingga orang-orang yang datang setelahnya tidak terkena ancaman dan tidak menjadi korban. Ada orang yang memiliki tipe yang seperti ini, dan inilah salah satu di antara gambaran hamba Allah yang sangat Allah sukai. Allah sangat suka dan Allah sangat bahagia dengan orang yang seperti ini. Ya, sehingga dikatakan dalam hadis ini Allah bersyukur dengan hamba yang seperti ini. Fasyakarallahu lahu faghafara lahu.
Allah sangat bersyukur dengan ada seorang hamba yang seperti ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun akhirnya memberikan ampunan, memberikan maaf dari dosa-dosa orang tersebut. Faghafara lahu. Allahu akbar. Cintanya Allah atas perbuatan sang hamba yang menyingkirkan gangguan dari jalan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengundang karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di balik perbuatan baiknya mendatangkan kebaikan dan balasan pun dari Allah Azza wa Jalla. Setiap kebaikan maka akan ada kebaikan balasannya. Orang yang melakukan kebaikan pasti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat. Dan itulah maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekecil apapun kebaikan melainkan akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ahibati fillah, ketika kita melihat ada gangguan di jalan yang bisa menjadikan pengguna jalan itu tidak nyaman melintas di sebuah jalan, maka kepedulian kita terhadap apa yang bisa mengganggu orang lain agar kita singkirkan, maka ingatlah di sana ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada ampunan Allah. Bukankah kita mencari ampunan Allah Azza wa Jalla? Bukankah kita makhluk yang penuh dengan dosa? Bukankah kita ingin disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka seorang mukmin tidak akan pernah diam melihat situasi yang seperti ini. Tetapi ada sebahagian manusia yang tak punya kepekaan, tak peduli dengan kondisi-kondisi yang ditemukan di jalan, apakah itu mengganggu ataukah tidak. Sehingga yang penting saya bisa lewat. Mau nanti orang lewat itu celaka atau tidak, saya tak peduli. Nah, subhanallah. Maka ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, hendaklah setiap kita berusaha untuk memperbaiki diri, membenahi diri. Apa yang bisa menambah penghambaan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang bisa mendatangkan ampunan Allah di sana, maka hendaklah kita memposisikan diri kita di sana. Jadilah orang yang bisa memberikan kebaikan, yang bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Dan itulah tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang selalu berjuang, berusaha bagaimana menolong, memberikan, meringankan, membantu, menjauhkan kesulitan dari kehidupan makhluk Allah Subhanahu wa taala, terkhusus orang-orang yang beriman. Ahibati fillah, para pemirsa yang saya muliakan, hadis ini mengajak kita untuk lebih peduli lagi terhadap kondisi yang kita dapatkan di lapangan. Janganlah menjadi orang yang cuek, yang hanya sebatas melihat, yang hanya sebatas mendengar, yang hanya sebatas mengetahui tetapi tidak bertindak, tidak melakukan satu amalan, tidak bergerak, tidak mau meringankan beban orang lain, tidak mau memberikan yang terbaik untuk saudaranya, padahal di sanalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, kita berharap semoga ilmu yang kita dapatkan ini bukan hanya sebatas wawasan, bukan hanya sebatas thaqafah ilmiah, bukan hanya sebatas ilmu yang kita dapatkan, akan tetapi tertuang dalam bentuk praktek dan amalan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah yang di tangannya kendali setiap makhluknya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar-benar tertuang dalam keseharian kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sederhana. Sederhana. Apa yang bisa kita singkirkan, singkirkan. Mungkin hanya sebatas plastik, mungkin hanya sebatas duri, mungkin hanya sebatas jarum, mungkin hanya sebatas paku, akan tetapi itu bisa menyelamatkan nyawa banyak manusia. Maka segala hal yang bisa memberikan kenyamanan hendaklah menjadi skala prioritas bagi seorang muslim. Mungkin dia mendapati ada jalan yang berlubang, ya, yang mungkin kalau ini tidak dikasih tanda bisa mencelakakan pengguna jalan yang lain. Kita dapati ya, subhanallah, jalan-jalan yang berlubang. Terkadang ketika turun hujan,
lubang ini tertutup dengan genangan air. Sehingga orang menyangka bahwa genangan air ini tidak akan berakibat fatal. Karena mungkin menurut orang yang lewat, genangan air itu hanya sebatas genangan air tanpa ada lubang yang bisa mencelakai. Namun ternyata banyak persangkaan itu yang keliru. Sehingga orang-orang yang menggunakan jalan, yang melewati jalan di sana, akhirnya dia harus menghadapi kesulitan. Terkadang jatuh kendaraannya, ya, dalam kondisi yang cepat, laju, tanpa dia sangka, tanpa dia prediksi, ternyata lubang yang besar membuat banyak kempes, peleknya penyok, dia terjatuh, luka, ya, dan bisa mengakibatkan kepada kematian. Siapa yang akan bertanggung jawab ini? Tentulah orang-orang yang diberikan amanah, orang-orang yang diberikan tanggung jawab, mereka yang memang memiliki wewenang penuh untuk memperbaiki jalan. Tentulah mereka yang lebih berhak untuk segera bertindak. Bagaimana orang lain tidak tertimpa dengan kecelakaan. Bagaimana orang-orang tidak jatuh dalam perkara yang membahayakan. Namun sangat disayangkan betapa banyaknya mereka yang memiliki tugas dan amanah ini, namun mereka tidak mengerjakannya dengan sepenuh hati. Mereka tidak berusaha untuk bersegera memperbaiki. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Ikhwatal iman yang dimuliakan, kami mengajak kepada Anda, renungilah akan kewajiban dan hak yang Anda terima. Bukankah Anda mendapatkan gaji, mendapatkan hak, mendapatkan bayaran tidak lain dan tidak bukan karena kewajiban yang Anda lakukan? Jangan hanya sebatas menerima bayaran, menerima upah, gaji setiap bulan, tetapi tidak ada gerakan usaha kewajiban yang terlaksana. Maka dikhawatirkan apa yang Anda dapatkan dari gaji, apa yang Anda dapatkan dari bayaran, apa yang Anda dapatkan upah setiap bulannya, dikhawatirkan itu adalah harta yang haram. Karena Anda mendapatkan bayaran tetapi tidak menjalankan tugas dan kewajiban. Oleh karenanya, saya ingin mengetuk pintu hati Anda, kaum muslimin, para pemirsa, siapapun di antara kita. Anda, saya, karena ilmu ini bukan hanya untuk satu kalangan saja. Ilmu ini untuk kita semua. Bagi yang berbicara dan bagi yang mendengar. Apabila kita memiliki mandat, memiliki tanggung jawab, memiliki wewenang, kita dipercayakan sebuah tanggung jawab untuk mengelola, menata kota, dan yang semacamnya. Baik dalam lingkup yang besar atau dalam lingkup yang kecil. Baik dia adalah pemimpin negara atau pemimpin rumah tangga. Apapun tugasnya, maka jalanlah sesuai dengan apa yang terbaik. Bagaimana nantinya dia akan bertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyingkirkan gangguan jalan ahibati fillah. Banyak kita dapati ada orang-orang yang peduli, ada orang-orang yang tidak peduli. Maka jadilah kita orang-orang yang mengamalkan hadis ini, yang peduli dengan segala apa yang bisa mengganggu pengguna jalan, hendaklah kita singkirkan itu. Kenapa? Karena bukan hanya sebatas menyelamatkan orang lain yang akan melewati jalan itu, tetapi perbuatan itu juga akan menyelamatkan kita. Mengapa demikian? Karena menyingkirkan gangguan dari jalan ternyata mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernahkah kita menyadari gangguan yang ada di jalan itu? Ketika kita bersihkan, ternyata bukan hanya membersihkan jalan itu dari kotoran, bukan hanya membersihkan jalan itu dari paku gangguan yang bisa menghilangkan kenyamanan dan keamanan dalam perjalanan seseorang, tetapi juga ini bisa membersihkan diri kita dari dosa. Pernahkah kita menyangka akan hal itu, ma'asyiral muslimin? Ketika kita membersihkan jalan dari gangguan, dari kotoran, dari duri, dari paku, dari kayu yang melintang di jalan, pohon yang tumbang, misalnya, kita singkirkan dari jalan, sehingga jalan itu pun bersih, bisa dilalui dengan nyaman bagi pengendara pejalan kaki. Ya.
bersihnya jalan itu, harapan kita bersih pula dosa-dosa kita dari dalam diri kita. Dosa-dosa ini adalah kotoran yang perlu dibersihkan. Maka di antara upaya syariat yang bisa dilakukan oleh seorang muslim, membersihkan gangguan dari jalan, dan itu berdampak kepada bersihnya seseorang dari kesalahan dan dosa-dosanya. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat senang, sangat bahagia mendapati ada hambanya yang menyingkirkan gangguan dari jalan, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun merasa syukur, berterima kasih kepada perbuatan hambanya. Bahkan saking senangnya Allah Azza wa Jal dengan tindakan hambanya ini, Allah pun akhirnya memberikan ampunan untuknya. Fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Subhanallah. Nah, justru yang perlu dikhawatirkan adalah mereka yang jelas memiliki tanggung jawab untuk memberikan kenyamanan bagi para pengguna jalan, ya, akan tetapi mereka tidak mau bertindak. Mereka justru membiarkan dan mendiamkan jalan-jalan yang telah berlobang, ya, jalan-jalan yang telah rusak, ya, tidak segera diperbaiki. Padahal kita tahu dampak buruknya, efeknya, imbasnya bagi para pengguna jalan, yang itu bisa mencelakai mereka, yang itu bisa melukai mereka, dan bisa memakan korban, dan sudah banyak kejadian. Tetapi mereka diam, tidak segera bertindak. Maka saya takut, saya khawatir, diamnya mereka, tidak segera bertindak dalam menyelesaikan tanggung jawabnya, maka itu akan menjadi pemberat timbangan yang mencelakai mereka kelak di hari kiamat. Mereka akan sulit berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ahbabil kiram, rahimani wa rahimakumullah, siapapun di antara kita semuanya yang memiliki tanggung jawab untuk berjalan melayani masyarakat, maka jalankan dengan sepenuh hati. Lakukanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Anda melakukannya bukan karena dunia, mungkin bayaran yang Anda dapatkan dari tugas itu mungkin tak sebesar apa yang Anda harapkan. Tetapi yakinlah, perbuatan baik Anda akan ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berhitung di dalam menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mungkin kalau kita berhitung dari sisi dunia, mungkin itu membuat kita malas bergerak, malas bertindak. Karena bayarannya kecil, karena bayarannya tak setimpal, karena bayarannya tak sesuai. Seringkali ini menjadi alasan mereka. Saya hanya digaji sekian, saya hanya dibayar sekian. Padahal tugasnya berat. Tetapi kalau kita alihkan maksud dan tujuan kita melakukan kebaikan karena Allah Azza wa Jal, maka sungguh ini akan menjadi motivasi bagi kehidupan seorang muslim di dalam memberikan manfaat bagi saudaranya yang lain. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah, hadis ini memberikan satu pelajaran kepada kita semuanya bahwa menyingkirkan gangguan di jalan adalah perkara yang disyariatkan. Bahkan perbuatan itu bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang telah kita dengarkan bersama, dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semua kita yang mendengarnya. Yang mungkin selama ini tak pernah peduli, yang mungkin selama ini tidak ada kepekaan, yang selama ini tidak mau meringankan apa yang bisa memberikan kenyamanan bagi orang lain, maka hendaklah dia berusaha untuk mengamalkan hadis ini dengan berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayat li Muslimin, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, faqala wallahi la unahiyanna hadha 'anil muslimin la yu'dhihim fa udkhilal jannah. Dalam redaksi riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, seseorang yang sedang berjalan di sebuah jalan, kemudian dia mendapati ada yang mengganggu dalam perjalanan itu. Ada duri, ada ranting pohon, ya, yang bisa mengganggu pengguna jalan lain. Lantas kemudian dia mengatakan, wallahi, demi Allah,
la unahhiyanna hadza 'anil muslimina la yu'dhihim. Demi Allah, aku akan menyingkirkan gangguan ini dari kaum muslimin sehingga mereka tidak terganggu dalam perjalanannya. Dia mengatakan itu. Demi Allah, aku akan singkirkan gangguan ini dari jalan kaum muslimin agar mereka nyaman dan tidak terganggu dalam perjalanannya. Apa yang terjadi? Fa'udkhilal jannah. Allahu akbar. Maka dia pun dimasukkan ke dalam surga. Hanya karena itu. Hanya karena menyingkirkan gangguan dari jalan, Allah masukkan dia ke dalam surga. Siapa sangka? Maka jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, saudaraku yang dimuliakan Allah. Bukankah surga menjadi orientasi kehidupan orang-orang yang beriman? Bagaimana surga menjadi misi dan tujuan mereka orang-orang yang beriman? Bagaimana mereka memposisikan diri mereka sebagai penghuni surga? Bukankah ini usaha orang-orang yang beriman? Bagaimana dia menjadi penghuni surga? Bagaimana mereka menjadi orang yang menempati surga? Bagaimana dia dimasukkan ke dalam surga selamat dari api neraka? Bukankah itu tujuan kita bersama? Lihatlah bagaimana hadis Imam Muslim menerangkan sebuah perkataan seseorang, wallahi la unahhiyanna hadza 'anil muslimina la yu'dhihim. Demi Allah, sesungguhnya aku akan menyingkirkan gangguan ini dari jalan sehingga ini tidak mengganggu mereka dalam perjalanan mereka. Ternyata tekadnya yang bulat, memberikan yang terbaik untuk saudaranya kaum muslimin yang lain, berdampak kepada surga yang dijanjikan untuknya. Fa'udkhilal jannah. Maka dia pun dimasukkan ke dalam surga. Allahu akbar. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Berarti menyingkirkan gangguan dari jalan tidak boleh dipandang remeh. Hadis yang pertama menyebutkan mereka yang menyingkirkan gangguan dari jalan, Allah akan ampunkan dosanya. Dalam riwayat Imam Muslim, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Fa'udkhilal jannah. Subhanallah. Alangkah mulianya perbuatan orang yang mungkin perbuatan ini banyak dianggap kecil oleh sebagian mereka. Mungkin kebaikan ini adalah kebaikan yang kecil. Hanya sebatas menyingkirkan balok yang melintang di jalan. Terkadang kita melihat ada pohon yang tumbang atau ada ranting pohon. Mungkin dia hanya sebatas ditendang bisa langsung ke pinggir. Tetapi ternyata ini bisa mendatangkan ampunan Allah dan bisa menjadi sebab dia masuk dalam surga. Boleh jadi. Karena kita tidak pernah tahu amalan apa yang bisa membuat seorang masuk dalam surga. Lihatlah bagaimana hadis ini. Dia hanya menyingkirkan gangguan dari jalan. Ternyata apa kata Nabi SAW? Fa'udkhilal jannah. Sehingga itu membuat dia masuk ke dalam surga. Hanya perbuatan itu. Bukan perkara sholat. Bukan perkara umrah. Bukan perkara haji yang membuat dia mendapatkan kabar gembira berupa surga. Hanya karena menyingkirkan gangguan dari jalan. Ternyata itu mengundang pahala yang sangat besar. Fa'udkhilal jannah. Maka dia pun dimasukkan ke dalam surga. Allahu akbar. Maka sebaliknya, jangan kita menjadi orang yang membuat pengguna jalan lain terganggu. Buang sampah di tengah jalan, makan di mobil, sampahnya dibuang, dikeluarkan di jendela. Ini sering terjadi. Ya. Seharusnya kita yang menyingkirkan gangguan dari jalan, bukan malah mengotori jalan. Ya. Jangan dikotori. Tetapi banyak manusia yang tak pernah peduli akan hal ini. Dengan asiknya, dengan enaknya, dengan entengnya makan di kendaraannya, di mobilnya, habis dibuang sampah itu keluar jendela. Padahal sampah itu bisa mengganggu orang lain. Betapa banyak orang-orang yang kecelakaan. Kenapa? Karena tindakan orang yang tak bertanggung jawab. Buang sampah sembarangan. Habis makan, minum, sampahnya dibuang, dilempar di jendela. Kenalah pengguna jalan di belakang itu.
Padahal dia sedang laju. Akhirnya nabrak sini, nabrak situ. Siapa yang bertanggung jawab? Dia sudah laju ke depan jalan mobil ini. Tetapi yang di belakang mendapatkan imbasnya. Efek buruknya. Dia terjatuh, dia luka, dia kecelakaan karena ulah kita. Oleh karenanya ikhwani fiddin, tidak boleh kita buang sampah sembarangan. Tidak boleh kita membuang kotoran di jalan, di tengah jalan, tidak boleh. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan di antara cabang-cabang keimanan adalah imatatul adza 'anit tariq. Engkau menyingkirkan gangguan dari jalan. Engkau menjauhkan apa yang bisa mengganggu pengguna jalan. Singkirkan. Ya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Hak pengguna jalan adalah bagaimana dia bisa berjalan sebagai haknya. Pengguna jalan, dia berhak untuk melewati jalan yang dia lalui. Namun terkadang ada perbuatan oknum yang tak bertanggung jawab. Akhirnya jalannya ditutup karena ada acara ini, ada acara walimahan ini, walimahan itu. Akhirnya pengguna jalan tidak mendapatkan haknya bisa berjalan dengan nyaman. Maka ini pun juga harus dihindari. Dan para ulama sudah membahas. Ya, jangan sampai perbuatan kita, acara kita mengganggu orang lain, mengganggu pengguna jalan yang lain. Carilah tempat yang aman, yang tidak mengganggu stabilitas pengguna jalan. Ya, bukan malah membuat orang lain terganggu. Pengguna jalan terganggu. Termasuk diantaranya berkumpul di jalan, ya, seperti misalnya orang-orang yang mendesak kantor-kantor tertentu agar kebijakannya dirubah. Ya, akhirnya turun ke jalan, ramai orang di jalan. Sedangkan di sana mungkin ada orang yang sedang butuh tindakan darurat yang harus segera. Mungkin ada pasien yang harus cepat sampai ke rumah sakit. Akhirnya terhalangi. Karena adanya orang-orang yang tidak pernah memperdulikan hak orang lain, saudara lain yang sedang membutuhkan perjalanan untuk dilaluinya. Sama halnya dengan masalah ini. Dikhawatirkan mereka yang melakukan sebuah perbuatan yang mengakibatkan pengguna jalan lain akhirnya terganggu, terlambat, bukan karena alasan dan udzur yang syar'i, maka mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fid din yang dimuliakan Allah. Hadis yang berikutnya datang dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami. Makna yang sama. Radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, 'allimni syai'an antafi'u bihi. Salah seorang sahabat Abu Barzah Al-Aslami pernah meminta nasihat kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku bisa mengambil manfaat dari sesuatu itu. Apa kata Nabi SAW? I'zilil adha an tariqil muslimin. Jauhkan apa yang mengganggu dari jalan kaum muslimin. Singkirkan, jauhkan segala hal yang dapat mengganggu jalannya kaum muslimin. Akhrajahu Muslim. Hadis ini sahih dari Imam Muslim. Hadis yang berikutnya juga sahih dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, "Uridat 'alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha." Allah tampakkan kepadaku amalan umatku baik dan buruknya. Fawajadtu fi mahasin a'maliha al-adha yumatu 'anit tariq. Maka aku mendapati dari kebaikan-kebaikan amalan umatku yang sangat menonjol adalah gangguan yang dia singkirkan dari jalan. Wa wajadtu fi masawi a'maliha an-nukha'ah takunu fil masjid la tudfan, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, uridat alayya a'malu ummati. Ditampakkan di hadapanku oleh Allah amalan-amalan umatku. Nampaklah kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan dari amalan umatku, kata Nabi SAW. Fawajadtu fi mahasin a'maliha al-adha yumatu 'anit tariq.
ketika ditampakkan amalan-amalan umatku baik dan buruknya, maka di antara kebaikan amalan umatku yang terlihat adalah usaha seseorang yang menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini di antara amalan yang Allah tampakkan kepadaku dari amal kebaikan umatku. Ditampakkan oleh Allah kepadaku, amalan hamba Allah Azza wa Jal ini adalah usaha dia menyingkirkan gangguan dari jalan. Wa wajadtu fi masawi a'maliha an-nukha'ah. Dan aku juga mendapati keburukan amalan umatku adalah dahak yang menempel di masjid dan tidak dikubur. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di antara keburukan amalan umatku adalah dahak yang dikeluarkan dari mulutnya, air ludah atau air liur yang dia keluarkan dari mulutnya, dahak dia keluarkan dari mulutnya dan dia campakkan, dia buang dalam masjid dan tidak dia kubur. Nah, ini termasuk di antara keburukan amalan umatku. Subhanallah. Baik. Kemudian hadis yang terakhir, hadis yang senada maknanya dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyumanmu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar sadaqah. Engkau mengajak orang lain kepada perkara yang ma'ruf. Engkau mencegah saudaramu dari melakukan kemungkaran adalah sedekah. Wa irsyaduka ar-rajul fi ardid dhalali laka sadaqah. Dan engkau memberikan petunjuk, arahan untuk saudaramu yang sedang tersesat di sebuah jalan adalah sedekah. Wa imatatuka al-hajar wasyaukah wal 'azma 'anit tariq laka sadaqah. Dan engkau menyingkirkan batu, duri, tulang dari jalan, maka bagimu pahala dan nilai sedekah. Wa ifraghuka min dalwika fi dalwi akhika laka sadaqah. Dan engkau mengosongkan embermu karena engkau tuangkan air itu kepada ember saudaramu yang membutuhkannya, maka bagimu adalah nilai sedekah dari air yang kau tuangkan dari embermu engkau pindahkan ke ember saudaramu yang membutuhkan. Maka itu menjadi satu nilai sedekah bagimu, kata Nabi SAW. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasanun gharib. Dan itu termasuk di antara hadith yang hasan. Yang terakhir, ahibati fillah, Nabi SAW di sini menyebutkan beberapa amalan, beberapa catatan yang bernilai sedekah. Yang pertama, senyum di hadapan saudara kita adalah sedekah, beramar ma'ruf adalah sedekah, bernahi mungkar, mencegah saudara kita dari berbuat kemungkaran adalah sedekah, memberikan petunjuk kepada saudara kita yang sedang tersesat jalan adalah sedekah. Wa imatatuka 'anil hajar wa imatatuka al-hajar wasyaukah. Dan yang menjadi poin pembahasan kita di sini adalah engkau menyingkirkan bebatuan, duri, tulang yang ada di jalan, ya, maka itu menjadi pahala sedekah bagimu. Subhanallah. Jadi menyingkirkan gangguan dari jalan, ikhwan, akhwat, ahbab, al-kiram, termasuk di antara amalan-amalan yang tak boleh kita pandang sebelah mata. Ya, dia termasuk di antara amalan yang sangat luar biasa. Taib. Hadis yang terakhir datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, Inna syajaratan kanat tu'dhi al-muslimin. Inna syajarah kanat tu'dhi al-muslimin. Faja'a rajulun faqata'aha fadakhal jannah. Allahu akbar. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya ada satu pohon yang mengganggu jalan kaum muslimin. Maka datang seseorang, kemudian dia potong pohon itu, dia pun masuk dalam surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Subhanallah. Ya. Betapa seringnya kita mendapati pohon-pohon yang rantingnya mengganggu pengguna jalan. Ya. Sudah terlampau bersemak sehingga ilalang-ilalang tinggi itu
Bahkan sampai menutupi area-area jalan. Sehingga pengguna jalan tidak mudah untuk mengetahui jalan itu. Nyaman, aman atau tidak. Kenapa? Ditutupi ilalang rumput-rumput yang tinggi. Ya, sudah menutupi area jalan ke tengah. Nabi SAW mengatakan sungguhnya ada pohon-pohon yang keberadaannya mengganggu kaum muslimin ketika berjalan. Maka datanglah seseorang dan berinisiatif orang ini memotong pohon tersebut. Akhirnya apa? Fadakhalal jannah. Akhirnya orang itu pun masuk ke dalam surga. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Subhanallah. Hanya karena menyingkirkan pohon atau memotong dahan pohon, faqata'aha. Dia memotong dahan pohon yang mengganggu pengguna jalan. Karena itu dia masuk surga. Subhanallah. Ahibati fillah. Jangan pernah meremehkan sekecil apapun kebaikan. Karena boleh jadi hanya menyingkirkan gangguan dari jalan itulah pintu kita ke surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk berpacu dalam kebaikan dan ketaatan. Walaupun kebaikan yang kita lakukan dipandang rendah oleh sebagian kaum muslimin, akan tetapi ingatlah, setiap kebaikan itu ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kebaikan yang kecil di hadapan manusia tetapi memiliki nilai yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah meremehkan perkara yang ma'ruf sekecil apapun dia. Karena boleh jadi amal itulah yang mengatakan kita ke surga. Amal itu yang membuat kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang telah kita dengarkan bersama. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.